selamat pagi teman-teman kelas 11 MIPA. Kembali lagi bersama Bu Apri di kelas biologi. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang sistem pencernaan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan yang ada di rongga mulut, kemudian di kerongkongan dan di lambung. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan untuk mekanisme sistem pencernaan yang ada di usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan mulai dengan mereview kembali materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang pencernaan yang ada di rongga mulut kita, melibatkan dua hal, yaitu secara mekanik dengan bantuan gigi, kemudian dengan kimiawi dengan bantuan enzim petialin. Kemudian dibantu oleh gigi juga, kemudian air liur masuk ke dalam kerongkongan kita, di mana ada gerakan peristaltik yang mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Kemudian di bagian lambung itu sendiri ada 3 jenis otot ya, bagian depan kardia, fundus, dan bagian akhir pilorus, di mana otot ini membantu dalam gerakan meremas-remas makanan agar menjadi halus atau yang disebut dengan bubur Kim. Nah, di lambung ini juga melibatkan 3 hal enzim, yaitu yang pertama pepsin untuk merombak protein menjadi pepton, kemudian lipase untuk merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian ada renin yaitu mengendapkan protein di dalam susu. Nah, setelah makanan ini lebih halus di dalam lambung, akan masuk ke dalam usus halus. Oke, di dalam usus halus atau yang disebut dengan intestinum ada 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum. Yang kedua yaitu usus kosong atau disebut dengan jejunum. Yang ketiga disebut dengan usus penyerapan atau ileum. Nah, ketika makanan yang berasal dari lambung dengan sifat suasana yang asam akan masuk ke dalam usus halus bagian usus 12 jari, maka dinding dari usus 12 jari akan terangsang untuk mengeluarkan 2 jenis hormon, yaitu sekretin dan kolesitokinin, di mana kedua hormon ini itu membantu kelenjar pankreas. Jadi ini kita melibatkan 2 kelenjar, yaitu pankreas dan hati ya. Kolesitokinin dan sekretin yang dikeluarkan oleh usus 12 jari ini akan merangsang si pankreas mengeluarkan sekretnya atau getahnya. Nah, ada 2 jenis yang dikeluarkan oleh si pankreas. Bagian yang pertama yaitu bagian endokrin. Nah, endokrin ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon. Ada 2 jenis hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Oke, sedangkan bagian eksokrinnya ini akan mengeluarkan enzim. Nah, enzim apa yang dikeluarkan oleh pankreas? Tentunya enzim-enzim yang membantu, yang nanti enzim ini akan bekerja di usus halus. Jadi pankreas hanya mengeluarkan enzim ini, tetapi bekerjanya di usus halus. Ada beberapa enzim. Yang pertama yaitu enzim lipase. Nah, sama halnya enzim lipase ini membantu dalam perombakan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kedua ada enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berfungsi untuk merombak amilum atau karbohidrat untuk membentuk glukosa atau jenis monosakaridanya. Yang ketiga ada enzim yang disebut dengan tripsin yang berasal dari tripsinogen. Tapi tripsinogen ini harus diaktifkan oleh enzim enterokinase sehingga dia bisa menjadi bentuknya tripsin, digunakan untuk merombak protein menjadi pepton. Nah, teman-teman, proses atau reaksi enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ini terjadi di usus halus. Kemudian di bagian jejunum atau usus halus kosong, ini nanti akan terjadi perombakan enzimatis kembali dibantu oleh beberapa jenis enzim. Yang pertama yaitu ada enzim maltase. Maltase ini berfungsi untuk merombak jenis maltosa untuk diubah menjadi glukosa. Mungkin teman-teman masih ingat ketika di mulut itu ada enzim petialin, di mana enzim petialin ini merombak karbohidrat menjadi maltosa. Nah, maltosanya ini belum dalam bentuk monosakarida. Monosakaridanya adalah glukosa atau yang sudah dirombak sebelumnya tadi ya yang dikeluarkan oleh pankreas, yaitu enzim amilase. Nah, di maltase inilah berfungsi untuk merombak
jenis maltosa, yang masih ada beberapa jenis maltosa untuk dirombak menjadi glukosa. Jadi pada akhirnya jenis polisakarida ini akan diubah menjadi bentuk monosakarida jenis glukosa di dalam usus halus, terutama di bagian jejunum. Nah, sedangkan di bagian ileum nanti glukosa ini akan diserap. Selain bentuk selain bentuk karbohidrat itu, ada juga beberapa jenis enzim. Di antaranya yaitu sakrase. Sakrase itu untuk merombak sukrosa menjadi glukosa. Kemudian ada juga laktase, merombak laktosa menjadi glukosa. Intinya semua jenis komponen karbohidrat di sini di usus halus akan dirombak menjadi glukosa. Nah, setelah dirombak menjadi glukosa, maka akan diserap di bagian usus bagian yang ileum atau disebut dengan usus penyerapan. Nah, bagaimana dengan lemak? Lemak itu sudah dirombak di bagian lambung dan juga di bagian dibantu oleh pankreas tadi dengan enzim lipase. Jadi di usus halus tidak ada perombakan lemak kembali. Kemudian yang masih ada PR adalah protein, karena tadi di bagian lambung sudah ada pepsin, kemudian pankreas sudah mengeluarkan tripsin. Nah, kemudian di bagian usus halus ini juga pepton, bentuk pepton ya, dari awalnya protein dibentuk menjadi pepton. Nah, pepton di usus halus ini akan dirombak oleh enzim yang disebut dengan erepsin. Bentuk awalnya erepsinogen, jadi dia harus dirombak dulu oleh enterokinase untuk menjadi erepsin. Nah, semua jenis pepton akan diubah menjadi asam amino. Intinya, di usus halus bagian ileum, karena tadi diawalkan duodenum, masuk ke jejunum, masuk ke ileum. Nah, di ileum, semua jenis karbohidrat sekarang bentuknya sudah glukosa. Semua jenis protein bentuknya sudah asam amino, lemak sudah menjadi asam lemak dan gliserol. Sehingga di bagian usus halus atau ileum semua komponen ini tinggal diserap dan kemudian diedarkan seluruh sistem peredaran darah kita. Oh ya teman-teman, pada bagian yang pertama tadi tentang usus duodenum gitu ya, ketika dia mendapatkan rangsangan suasana asam dari lambung, dia akan mengeluarkan sekretin dan kolesitokinin yang akan merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya di dalam endokrin dan eksokrinnya. Nah, suasana asam ini jika bekerja di dalam usus halus itu dapat melukai dinding usus halus. Maka di bagian eksokrin dari si pankreas dia juga mengeluarkan ion bikarbonat, di mana ion bikarbonat ini suasananya adalah basa, dia menetralkan suasana asam. Sehingga makanan yang masuk ke dalam usus halus nantinya itu sifatnya lebih netral dan lebih aman bagi usus halus. Nah, di bagian ini juga pankreas sebagai kelenjar itu juga bekerja sama dengan hati. Nah, teman-teman tentunya sudah tahu fungsi hati ya. Dia adalah penetral racun. Selain itu sebenarnya fungsi dari hati dan pankreas ini bekerja sama dalam menyeimbangkan gula darah. Dengan cara apa? Di bagian pankreas, khususnya tadi di bagian endokrin, dia mengeluarkan dua jenis hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Teman-teman bisa mencermati gambar ini. Jadi di bagian pankreas suatu kondisi ya, jika manusia mengkonsumsi karbohidrat terlalu tinggi dan diubah menjadi glukosa, maka kandungan glukosa di dalam tubuhnya terlalu tinggi, maka efek bagi manusia itu apa sih? Maka dia bisa kelebihan kadar glukosa. Maka untuk menurunkan kelebihan kadar glukosa, si pankreas ini akan mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini fungsinya adalah meminta bantuan kepada hati untuk merombak kelebihan glukosa, dia ubah menjadi glikogen. Nah, apa sih glikogen? Teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini pada bagian sistem gerak. Glikogen ini adalah cadangan gula yang disimpan di dalam hati dan juga otot, yang sewaktu-waktu glikogen ini bisa diubah kembali menjadi glukosa. Gitu ya. Jika kelebihan glukosa, maka yang dikeluarkan oleh pankreas adalah hormon insulin. Hormon insulin ini bekerja di hati untuk menurunkan kadar glukosa, yaitu dengan cara merombak glukosa menjadi glikogen. Nah,
bagaimana situasi atau kondisinya jika tubuh itu kekurangan glukosa. Misal suatu ketika sedang puasa begitu, tidak ada asupan makanan sehingga tubuh kekurangan glukosa, jalur cepatnya adalah pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon yang berfungsi untuk mengubah glikogen atau cadangan gula tadi dia ubah menjadi glukosa. Nah, dengan cara seperti inilah maka glukosa pada tubuh seseorang itu dapat naik kembali. Nah, fungsi dari hati adalah hati dan pankreas ini menyeimbangkan kadar gula di dalam tubuh kita. Kemudian ketika makanan itu sudah berproses di dalam usus halus, maka ada yang disebut dengan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan ini akan dilanjutkan ke dalam usus besar atau yang disebut dengan kolon. Nah, kolon ini berfungsi untuk apa? Ada dua hal penting di dalamnya. Yang pertama, dia berfungsi untuk penyerapan kembali air. Kemudian yang kedua, dia juga berfungsi untuk pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan Escherichia coli. Ada 4 bagian dari usus besar. Yang pertama, ascendant atau naik, kemudian transversum datar, turun descendant, kemudian mendatar yang bawah sigmoid. Nah, dari keempat ini nanti akan menjalankan fungsinya yang dua hal tadi. Kemudian akan kemana sih sebenarnya? Intinya nanti akan ke poros anus atau yang disebut dengan anus. Sementara akan disimpan di dalam rektum, gitu ya. Di rektum ini ada otot sphincter namanya, berfungsi untuk mengeluarkan anus jika mengeluarkan air besar gitu ya, ketika rektumnya sudah penuh. Mengeluarkan anus ya, salah, maaf. Oke teman-teman, itu dia seputar dengan sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut hingga anus. Nah, tentunya dalam sistem pencernaan ini juga ada beberapa penyakit ataupun gangguan gitu ya. Di antaranya teman-teman pasti sudah pernah tahu apa yang disebut dengan usus buntu atau appendicitis atau peradangan pada usus buntu. Nah, biasanya kalau sudah parah memang harus dioperasi atau diangkat. Kemudian kedua, diare atau mencret dengan kelebihan kadar air atau ketika buang air besar terlalu banyak kandungan air. Nah, ini juga bisa penyebabnya bisa karena bakteri juga. Kemudian bisa juga karena makan makanan yang terlalu asam atau yang mengandung kadar pedas begitu. Kemudian ada kolik atau kontraksi rasa sakit yang berulang-ulang, yaitu pada lambung dan usus. Biasanya orang-orang tertentu dengan situasi ini dia tidak tahan untuk mengkonsumsi cabai, lada ataupun yang berbau jahe semacam itu yang pedas-pedas. Kemudian ada penyakit juga sirosis hati atau pengerasan pada hati, bukan keras hati ya. Nah, kemudian gangguan lainnya adalah muntah atau dikarenakan bisa karena HCl atau asam lambung terlalu tinggi ataupun bisa karena mabuk perjalanan begitu ya. Kemudian ulkus atau radang lambung, ini juga bisa dikarenakan asam lambungnya terlalu tinggi, kemudian bisa menyebabkan yang disebut dengan MAH. Nah, kemudian ada juga sembelit atau konstipasi dengan kadar feses gitu ya, atau ketika buang air besar terlalu padat. Nah, makanya penting di sini teman-teman untuk mengkonsumsi sayuran agar fesesnya tidak terlalu keras. Kemudian ada juga penyakit malabsorpsi, yaitu kelainan kemampuan usus dalam menyerap sari-sari makanan. Lalu juga gizi buruk, kemudian radang usus besar. Nah, beberapa jenis penyakit lain diantaranya ada juga kanker dalam sistem pencernaan, seperti kanker lambung, kanker hati, begitu ya. Intinya kanker ini adalah sifat pertumbuhan abnormal dari suatu sel, bisa letaknya di mana saja pun termasuk dalam sistem pencernaan. Kemudian juga ada penyakit yang disebut dengan hepatitis gitu ya. Nah, ini disebabkan karena infeksi virus juga gitu. Kemudian ada juga gastritis gitu ya, atau suatu peradangan ketika dinding lambung itu terkikis gitu. Nah, masih banyak penyakit-penyakit lain yang teman-teman bisa browsing yang berkaitan dengan sistem pencernaan.
Oke, teman-teman semua, ini dia topik kita pada hari ini. Cukup sekian, kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, berkaitan mulai dari mulut sampai anus. Oh ya, Bu Apri sedikit mereview ya tentang tugas kalian yang berkaitan dengan uji makanan. Nah, pada intinya tugas yang kemarin Bu Apri kasih adalah uji makanan, yaitu meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Ada 3 yang kita bahas, yaitu tentang uji dengan larutan. Kalau itu menguji karbohidrat dengan Benedict, kalau protein itu Biuret, kalau lemak itu bisa menggunakan kloroform atau juga bisa dengan kertas buram. Oke, nah jika itu ada 3 bahan makanan diuji dengan 3 larutan, maka sistematikanya dari 3 jenis makanan ini yang pertama kita lakukan dengan uji karbohidrat, yaitu dengan larutan Benedict. Nah, Benedict ini sistemnya seperti apa? Ya, bolehlah kalau teman-teman menyertakan kemarin 2 mili zat makanan kemudian ditetesi oleh Benedict. Nah, jangan lupa kalau khusus untuk yang nasi bahannya memang harus dibantu dengan air liur karena harus ada perombakan enzimatis dengan bantuan petialin. Nah, baru ketika ditambahkan ya bolehlah 2 mili Benedict, jangan lupa dipanaskan. Nah, ini poin pentingnya, dipanaskan karena ketika ini akan terjadi perubahan warna. Jika positif mengandung karbohidrat, dia akan berubah warnanya, mungkin dari biru atau kuning berubah menjadi hijau atau merah bata. Nah, jika sampai merah bata ini berarti kandungan karbohidratnya tinggi. Ketika hijau ini kandungan karbohidratnya cukup gitu. Itu untuk yang Benedict atau uji karbohidrat. Yang kedua, untuk uji protein ini dengan Biuret. Nah, Biuret ini cukup 3 jenis bahan makanan tadi ditetesi, mungkin 5 tetes, 3 tetes gitu ya, sampai adanya perubahan. Nah, perubahan apa yang terjadi ketika ditetesi Biuret? Yaitu warnanya menjadi ungu. Jika ungu itu adalah indikator bahwa makanan itu mengandung protein. Sedangkan jika makanan itu diuji kadar lemaknya menggunakan kloroform, dia akan menunjukkan gejala menyatu atau terpisah. Jika mengandung lemak maka akan menyatu, jika tidak mengandung lemak maka akan terpisah. Jika menggunakan kertas buram, maka yang mengandung lemak akan menunjukkan transparan, jika yang tidak mengandung lemak tidak transparan. Nah, itu dia yang berkaitan dengan uji makanan. Kemarin untuk tugas minggu lalu Bu Apri sudah review. Semoga yang kemarin datanya masih sedikit agak salah. Ya bukan agak salah ya, karena teman-teman juga tidak praktikum, tidak apa-apa. Bu Apri hanya ingin melihat respon juga dari kalian, terus studi literatur yang sudah kalian baca. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang sistem ruminansia atau sistem pencernaan pada sapi. Tetap semangat belajarnya, terus semangat, jangan lupa berdoa, banyak makan biar teman-teman juga tetap sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.